Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kusumawardani dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pernikahan dalam Islam. Agama Samawi atau agama yang diturunkan Allah di muka bumi ini meyakini dan percaya bahwa pernikahan pertama di kalangan manusia yaitu terjadi pada Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Selanjutnya, apa sih pengertian dari pernikahan itu? Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Secara harfiah, nikah adalah himpunan atau al-jam'u, kumpulan atau al-jam'u, hubungan intim atau al-wad'u. Secara syar'i, nikah adalah akad yang memperbolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankahtuka atau menikahkan dan zawwajtuka atau mengkawinkan. Menurut UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1, menikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil-dalil dalam Al-Quran tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dengan pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Pernikahan melahirkan keturunan dan membuka jalan rizki. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72. Pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Dan yang terakhir, pernikahan dapat memejamkan mata dan penyelamatan kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa aja hukum dari pernikahan? Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, mubah merupakan hukum pertama, yaitu boleh menikah ataupun tidak. Yang kedua, wajib, karena seorang laki-laki yang sudah sanggup dan takut terjerumus zina, hukumnya wajib untuk menikah. Yang ketiga, sunnah, karena seorang laki-laki yang sudah sanggup namun dia dapat mengendalikannya dari zina. Yang keempat, makruh, karena seorang laki-laki yang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari zina. Dan yang kelima, hukumnya haram, karena seorang laki-laki melakukan pernikahan hanya untuk menganiaya seorang istri. Jenis-jenis pernikahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, monogami. Monogami yaitu seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Yang kedua, poligami. Poligami yaitu seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maksimal 4 orang perempuan. Yang ketiga, poliandri, yaitu wanita yang menikah dengan lebih dari seorang laki-laki. Hal-hal yang dilakukan sebelum menikah ada 3. Yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, meminang. Yang ketiga, memberikan mas kawin ataupun mahar. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tata cara pernikahan dalam Islam? Tata cara pernikahan di dalam Islam, yang pertama, adanya calon suami yang memenuhi syarat Islam, baligh, berakal, laki-laki sejati, belum menikah dengan maksimal 4 orang wanita. Yang kedua, adanya calon istri dengan memenuhi syarat. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, perempuan sejati, belum terikat dengan tali pernikahan lelaki manapun. Yang ketiga, adanya seorang wali, karena
adanya seorang wali, pernikahan dianggap tidak syah. Lalu siapa sih yang boleh menikahkan ataupun menjadi seorang wali nikah seorang wanita? Nah, menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah yaitu 1. Bapak kandung, 2. Kakek, 3. Saudara kandung laki-laki, 4. Saudara tiri laki-laki, 5. Saudara kandung laki-laki atau keponakan, yang ke-6. Anak saudara tiri laki-laki atau keponakan, yang ke-7. Paman dari pihak bapak, yang ke-8. Anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan yang ke-9 adalah hakim. Syarat yang memenuhi bagi seorang saksi yaitu laki-laki, Islam, baligh, merdeka, dapat mendengar dan melihat. Yang terakhir merupakan syarat yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, yaitu ijab qabul. Nah, ada beberapa syarat untuk melakukan ijab. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, tidak menggunakan bahasa sindiran, diucapkan secara langsung, tidak dibatasi oleh waktu, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Kemudian syarat bagi qabul, yang pertama, menjawab kalimat ijab tidak berupa sindiran, diucapkan oleh calon suami, tidak diikatkan dengan waktu tertentu, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, dan tidak diselani dengan perkataan lain. Baik, berikut ini merupakan contoh pernikahan dalam Islam. Muhammad Ihsan, diulurkan tangannya. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Allah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Usik nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Wahai Renaldi Bayang bin Ahmi Bayang, saya nikahkan dan kawinkan adik kandung saya, Nyimas Khadijah Nastiti Adinda binti almarhum Kemas Muhammad Syafi'i Herman, pada engkau dengan mas kawin logam mulia 40 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nyimas Khadijah Nastiti Adinda binti almarhum Kemas Muhammad Syafi'i Herman dengan mas kawin tersebut tunai. Sah ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, walimatul ursyi, artinya pesta pernikahan atau biasa disebut dengan resepsi pernikahan. Biasanya resepsi ini dilakukan setelah akad selesai dan hukumnya sunnah. Selanjutnya tentunya akan ada hal-hal yang mengikat setelah terjadi pernikahan. Yang pertama, kewajiban seorang suami, yaitu menggauli istri dengan cara ma'ruf, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak zolim. Kedua, memberi nafkah secara lahir dan batin sesuai dengan kemampuan, seperti tempat tinggal, makan, dan pakaian. Selanjutnya, mengajarkan dan mendidik terhadap ilmu, agama, dan akhlakul karimah. Seorang suami haruslah bersikap bijaksana dan adil, lalu menutup aib istri kapanpun dan dimanapun. Lalu, apa sih kewajiban seorang istri? Nah, kewajiban seorang istri tentunya juga ada dong. Yang pertama, menjadikan suami sebagai pemimpin keluarga. Yang kedua, taat dan patuh terhadap seorang suami. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis seorang suami dan tidak boleh menolaknya. Yang keempat, mendahulukan hak suami di atas haknya. Yang kelima, wajib menjaga diri dan harta suami. Yang keenam, memberikan penampilan menarik di hadapan suami. Dan yang keenam, yaitu menjaga aib suami selama-lamanya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat memutus tali
memutuskan tali pernikahan antara seorang suami dan seorang istri. Nah, talak itu dapat diucapkan secara terang-terangan atau sarih maupun secara kiasan atau kinayah. Talak dibagi menjadi dua. Yang pertama, talak raj'i atau talak yang dijatuhkan dari seorang suami kepada istri untuk pertama kalinya. Dan yang kedua, talak ba'in atau talak tiga. Selanjutnya, dikarenakan adanya talak, maka seorang istri akan mengalami yang namanya masa idah, yaitu masa menunggu seorang perempuan dan tidak boleh menerima pinangan dari seorang laki-laki lain setelah diceraikan oleh suaminya. Idah digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, idah mati, yaitu lamanya 4 bulan 10 hari. Idah hamil, lamanya sampai melahirkan. Dan idah karena talak atau fasakh dan khuluk. Nah, idah karena talak fasakh atau khuluk ada dua hukumnya, yaitu satu, ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri dan tidak memiliki masa idah. Dan apabila ketika ditalak oleh seorang suami, seorang istri sudah pernah dicampuri, maka masa idahnya sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam keadaan menstruasi, maka masa idahnya 3 kali bersuci. Yang kedua, apabila dalam keadaan suci karena sudah menopause, maka masa idahnya 3 bulan. Dan yang ketiga, apabila istri dalam keadaan mengandung, maka masa idahnya sampai melahirkan. Nah, selanjutnya fasakh. Fasakh adalah rusaknya pernikahan karena perbedaan agama. Yang ketiga, khuluk, artinya perceraian atas permintaan istri. Yang keempat, ila, yaitu sumpah suami pada istri untuk tidak mencampurinya selama 4 bulan. Yang kelima, li'an, artinya sumpah suami yang menuduh istri berzina tanpa mendatangkan 4 saksi. Yang keenam, zihar, yaitu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, akibat adanya talak, maka mungkin seorang suami ingin memperbaiki tali pernikahan yang disebut dengan rujuk. Jadi, rujuk adalah kembalinya tali pernikahan setelah perceraian. Hukum rujuk terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib apabila orang rujuk akan menjadikan lebih baik dalam membina rumah tangga. Yang kedua, sunnah, bertujuan untuk memperbaiki. Yang ketiga, haram apabila rujuk bertujuan untuk menyakiti. Dan yang keempat, makruh, ternyata dalam rujuk ini tidak dapat memperbaiki suatu hubungan dalam pernikahan. Dan yang terakhir yaitu mubah atau bebas. Nah, prinsip-prinsip dalam pernikahan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip sakinah mawadah warohmah. Yang kedua, prinsip muasyarah bil ma'ruf, artinya berperilaku secara sopan dan beradab. Yang ketiga, prinsip musawamah, artinya kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Yang keempat, prinsip musyawarah, artinya saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi secara baik. Nah, macam-macam nikah terlarang, yaitu karena adanya hubungan muhrim atau mahram. Selanjutnya, nikah sigar atau nikah silang, nikah tahlil. Keempat, nikah mut'ah. Yang kelima, nikah ketika masih dalam masa iddah. Yang keenam, nikah dengan wanita kafir. 7, nikah dengan wanita bersuami. 8, nikah dengan wanita pelacur. Dan yang ke-9, nikah lebih dari 4 wanita. Selanjutnya, hikmah dalam pernikahan. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal.
Yang ketiga, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah dan terhormat. Dan yang keempat, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang terakhir, dapat membentuk keluarga yang islami. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.